Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas manajemen SDM apa saja yang harus dijalankan seorang manajer di bidang sumber daya manusia ini agar perusahaan itu efektif, efisien, dan mampu bekerja secara tim serta perusahaan itu bisa uh, maju dengan SDM yang berkualitas dan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, dari teori tentang human resource ataupun sumber daya manusia itu sendiri, bahwa manajemen sumber daya manusia ini uh, menangani berbagai masalah pada ruang lingkup, khususnya di internal ya, di ruang lingkup karyawan ataupun sebagai pegawai, buruh, manajer, bahkan tingkat direksi pun juga dilakukan hal tersebut, karena pimpinan di dalam suatu perusahaan itu benar-benar harus dipegang oleh orang-orang yang benar-benar berkualitas, dan itu mandat yang diberikan oleh perusahaan, pemilik perusahaan atau ownernya itu di bidang perusahaan swasta. Tetapi kalau di perusahaan-perusahaan seperti BUMN berarti itu ditunjuk oleh menterinya, siapa yang menduduki sebagai komisaris ataupun direksi di perusahaan tersebut. Kalau di dalam pemerintah ya siapa yang memiliki wewenang untuk memberikan wewenang atas jabatan tersebut, biasanya oleh presiden, bupati, wali kota, dan gubernur. Dan nantinya lini-lini di bawahnya juga mengikuti. Biasanya seperti itu. Nah, selain itu sumber daya manusia itu juga berfungsi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam kegiatan rekrutmen untuk merekrut staf-staf yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Bagaimana selain itu juga pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, dan juga melalui pengarahan, ya pengarahan mulai dari sistem kerja serta aturan yang ada di perusahaan tersebut agar mampu tercapai tercapainya visi misi dan tujuan di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, fungsi dari sumber daya manusia itu sendiri ada beberapa hal. Adalah yang pertama adalah perencanaan atau planning, rekrutmen, seleksi, orientasi pelatihan dan pengembangan, evaluasi kerja, pemberhentian. Nah, dari enam eh, enam hal ini adalah salah satu fungsi dari sumber daya manusia itu. Sumber daya manusia itu harus tim dari manajemen sumber daya manusia itu harus memiliki planning, ya, memiliki planning untuk menyatukan visi dan misi perusahaan itu. Apa yang dijalankan oleh perusahaan itu? Apa visi misi perusahaan itu? Selain itu, perusahaan juga memiliki acuan yang harus dijalankan oleh tim dari manajemen sumber daya manusia itu untuk merancang, ya, dalam menjalankan tugas-tugasnya serta mampu mengambil sebuah keputusan yang sangat diperhitungkan dengan matang. Tidak hanya asal mengambil keputusan dalam setiap menghadapi sebuah permasalahan ataupun dalam hal mengambil keputusan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Karena semua itu harus sudah terstruktur dengan tujuan perusahaan. Apa tujuan perusahaan itu? Tujuannya untuk mengembangkan perusahaan itu menuju ke perusahaan berbasis digital ataupun 4.0. Berarti sumber daya manusianya itu harus disetting
disetting untuk mampu menguasai teknologi. Nah, itu salah satu dari rencana. Setelah itu rekrutmen. Nah, rekrutmen ini diadakan jika ada kekosongan kekosongan jabatan atau kursi yang ada di perusahaan itu. Bahkan rekrutmen ini biasanya dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia jika ada kekosongan di bidang staf, lini di bawahnya lah, ya, karyawan-karyawan dan juga pegawai yang ada di perusahaan itu. Tetapi perusahaan itu juga bisa melakukan rekrutmen untuk menduduki posisi-posisi penting di dalam perusahaan itu. Jadi tidak hanya sekedar perusahaan itu mengambil staf yang ada di kantor itu untuk mengisi jabatan-jabatan tertinggi di perusahaan, tetapi juga bisa merekrut dari orang lain atau dari akademisi ataupun dari praktisi ataupun dari seorang pembisnis yang mampu atau dari teknokrat juga yang mampu ataupun yang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Dan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN, semuanya sama. Ya, direktur PLN, katakanlah direktur Pertamina, nah itu bisa ditunjuk langsung oleh komisaris ataupun kementerian BUMN tanpa harus merekrut di lini-lini yang ada di bawahnya atau orang-orang yang ada di orang-orang yang memiliki track record di perusahaan tersebut, atau bisa mengambil dari luar. Begitu juga dengan perusahaan swasta. Banyak sekali perusahaan swasta yang sudah dibangun dan dia ingin perusahaan itu segera maju, biasanya oleh CEO-nya, ownernya ataupun komisaris di perusahaan itu, dia akan memilih orang-orang yang sudah berpengalaman menghadapi, membesarkan ataupun merintis atau memajukan perusahaan-perusahaan yang sebelum-sebelumnya yang dia pernah pegang. Biasanya orang yang memiliki pengalaman tinggi itu akan dicari. Biasanya seperti itu. Dia sudah punya pengalaman di bidang apa, dia sudah pernah mengalami menjadi direksi di perusahaan yang sakit-sakitan dan akhirnya mulai berkembang. Dia sudah pernah memiliki pengalaman untuk memajukan perusahaan yang dulunya pendapatnya sekian bisa naik 2 kali lipatnya dan lain sebagainya. Itulah bagian dari rekrutmen. Jadi berbagai cara, tetapi di dalam rekrutmen itu akan ada sebuah permasalahan pastinya. Ya, permasalahannya itu biasanya di dalam situ sudah ada staf, tapi nggak segera diangkat sebagai tetap, tapi memilih rekrut di luar. Ada pula yang sudah bertahun-tahun bekerja di situ, tetapi tidak dipromosikan untuk naik jabatan, tetapi justru malah merekrut dari luar. Nah, itu biasanya permasalahannya seperti itu saja. Tetapi kan owner ataupun komisaris dalam perusahaan itu dia memahami kemampuan perusahaan ini harus dibawa kemana. Kalau perusahaan ini sudah settle, sudah maju, biasanya yang direkrut hanya lini-lini di bawahnya. Tetapi kalau pengen segera maju, ngambil dari orang luar yang benar-benar expert untuk bisa memajukan perusahaan itu. Nah, fungsi berikutnya adalah seleksi. Seleksi ini berbagai macam tahapan. Seleksi ini tergantung sistem yang dianut oleh perusahaan itu. Jika perusahaan itu bertaraf internasional, biasanya yang direkrut juga lebih syarat-syaratnya itu lebih banyak lagi. Mungkin harus fasih berbahasa asing, punya pengalaman lebih dari 2 tahun. Terus dia juga pernah menduduki posisi A, B, C, D, dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau perusahaan yang nasional mungkin hanya sekedar lebih mengarah ke fresh graduate, terus IPK-nya minimal berapa, terus
lulusan minimal dari kampus yang terakreditasi apa. Biasanya seperti itu saja. Terus nanti tahap berikutnya melalui seleksi administrasi terlewatkan atau selesai, tahap berikutnya seleksi tertulis. Ya, seleksi tertulis, setelah itu seleksi wawancara. Nah, wawancara ini ada beberapa tahapan. Biasanya wawancara dengan bagian sumber daya manusia itu atau tim dari SDM di perusahaan itu. Terus nanti ada fit and proper test dari pimpinan biasanya. Terus ada ataupun micro teaching ya untuk memaparkan apa yang dia kemampuan apa yang dia punya itu untuk bisa bekerja di perusahaan itu. Nah, yang keempat itu adalah pelatihan dan pengembangan. Kita bisa sambungkan dengan yang perencanaan tadi ya. Salah satu rencana yang dijalankan oleh manajemen sumber daya manusia itu salah satunya adalah memiliki sebuah orientasi planning dan untuk pengembangan. Planningnya itu, orientasinya itu sesuai dengan tujuannya. Ya, tujuannya apa perusahaan itu? Kalau perusahaan tadi itu pengen beralih atau berkembang menjadi perusahaan-perusahaan yang berbasis digital, berarti harus memberikan sebuah pelatihan kepada seluruh staf dan karyawan yang ada di perusahaannya itu untuk melakukan pelatihan-pelatihan di bidang teknologi. Ya, dari situ perusahaan lah yang mau fasilitasi. Itu adalah tugas dari perusahaan. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu hal yang lebih tetapi kita tidak memfasilitasi. Salah satu contohnya rumah sakit. Saya mendapatkan informasi ya, salah satu rumah sakit di Kota Solo ini bekerja sama dengan salah satu kampus untuk menyekolahkan stafnya perawat ya, itu yang belum nurse semuanya disekolahkan nurse, dibiayai full oleh perusahaan itu, rumah sakit tersebut. Nah, itu bagi dari pengembangan. Jika menginginkan sesuatu yang lebih, berarti kita juga harus seimbang dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Berarti kita menginginkan perusahaan itu semua stafnya memiliki istilahnya pendidikan yang lebih, berarti kita juga harus mampu untuk membiayainya. Nah, jadi diberikan sebuah pelatihan dan pengembangan. Ya, pengembangan demi kinerja karyawan itu lebih baik. Dan karir-karir dari karyawan yang ada di perusahaan itu biar bisa maju. Karena perusahaan itu tidak akan dipegang oleh 1-2 orang itu saja. Perusahaan ini akan berkembang ya dengan beberapa hal di mana perkembangan perusahaan itu akan berlanjut 10, 20, 30 tahun. Berarti untuk mempersiapkan regenerasi ini sangat penting sekali bagi perusahaan itu. Nah, berikutnya fungsi dari manajemen sumber daya manusia adalah mengevaluasi seluruh kinerja dari karyawan. Ya, bagaimana kinerjanya karyawan? Sesuai dengan porsinya masing-masing apa tidak? Sesuai dengan target apa tidak? Nanti kalau tidak target, ada permasalahan apa? Dikupas bersama, mencari solusi, serta memberikan masukan-masukan agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi. Nah, yang terakhir fungsi dari manajemen sumber daya manusia adalah pemberhentian. Jika perusahaan itu tidak mampu bertahan lagi, salah satu caranya untuk mengurangi pembiayaan di perusahaan itu dengan cara PHK karyawan itu atau mengurangi jumlah karyawan yang di perusahaan itu. Nah, selain itu ada beberapa hal yang harus dijalankan oleh manajemen sumber daya manusia ini. Selain dengan melakukan PHK karena faktor pendapatan di perusahaan itu berkurang atau produksi akan barang dan jasa di perusahaan itu mulai berkurang karena faktor persaingan atau karena faktor pandemi atau faktor-faktor yang lainnya. Selain itu,
dari evaluasi kinerja itulah bisa dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia, di mana jika ada permasalahan di berbagai lini, ya ada permasalahan di berbagai lini di perusahaan itu dievaluasi, dipecahkan bersama dan diberikan sebuah solusi agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan visi misi yang seperti yang saya sampaikan. Tetapi jika tidak mampu staf tersebut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan visi misi, nah manajemen sumber daya manusia ini berhak untuk memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan tersebut. Nah, tujuannya apa untuk mengelola sumber daya manusia di sini? Salah satu tujuan dari pengelolaan sumber daya manusia ini agar perusahaan itu mengembangkan sistem yang efektif dalam bekerja. Ya, sistem yang efektif ini adalah kerja tim tanpa harus merasa terbebani. Kok aku merasa paling ini? Ataupun oh dia tidak pernah gitu. Dan yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab. Kalau kita sudah bekerja bersama, tugas dan kewajiban kita itu memiliki rasa tanggung jawab bersama. Seharusnya tidak perlu dalam perusahaan itu masih memikirkan tentang hal-hal yang sepele. Rasa tanggung jawab pun nggak perlu kita sampaikan gitu kalau dalam dunia kerja, karena semuanya sudah berpendidikan ya. Dalam hal dunia kerja itu pasti orang melamar pekerjaan itu pasti ada minimal pendidikannya, pasti S1 itu ya gitu. Jadi dari situ rasa tanggung jawab bersama yang harus dijalankan. Nah, selain itu memperbaiki kualitas tenaga kerja. Tugasnya yang awalnya mungkin banyak staf yang tidak memahami tentang teknologi, dengan cara pelatihan, pengembangan itu tadi, itu meningkatkan kualitas dari tenaga kerja yang ada di perusahaan itu. Oke, selain itu SDM juga memiliki sebuah aturan yang harus dijalankan oleh seluruh komponen-komponen orang yang ada di perusahaan itu. Ya, SDM yang ada di perusahaan itu yang harus mampu menjalankan tujuan dari perusahaan itu tanpa harus mendahulukan kepentingan pribadinya. Dalam arti staf yang ada di perusahaan itu harus bisa memposisikan diri dengan visinya mereka sendiri, dengan tujuannya mereka sendiri, dengan visi dan misi perusahaan. Hal itu yang harus bisa dibangun oleh tim dari manajemen SDM. Jika ingin seluruh stafnya itu satu server dalam pemikiran, satu misi dalam menjalankan pekerjaan. Karena orientasi orang dalam bekerja itu berbeda-beda. Hanya ingin mencari, ada yang ingin praktis saja karena bekerja hanya untuk mencari sebuah kesibukan atau pengalaman. Ada yang hanya untuk mencari batu loncatan saja, ingin daftar di bank, daftar di perusahaan-perusahaan swasta ataupun yang lainnya. Mereka hanya untuk batu loncatan menjadi PNS. Ada yang seperti itu juga. Nah, dari hal seperti itu kan visinya mereka kan berbeda-beda. Makanya bagaimana caranya untuk mampu itu. Selain itu, tim dari manajemen SDM itu juga bertugas untuk membantu para manajer fungsional dan diri dalam mengelola tenaga kerja seperti karyawan, staf yang ada di perusahaan itu agar lebih efektif. Efektifnya yang seperti apa? Efektif ini tergantung program dari perusahaan ya. Setiap perusahaan itu tidak sama dalam menjalankan sistematika karena tergantung strategi apa yang digunakan oleh tim dari manajemen SDM di perusahaan masing-masing itu. Kalau kita melihat ada beberapa negara yang mulai melakukan uji coba. Salah satu contohnya di Korea. Di Korea itu kinerjanya full, produktivitasnya luar biasa sekali. Bahkan kerjanya tidak hanya 7 jam, bahkan sampai 10 jam. Ya,
Tetapi di Korea pula Microsoft juga melakukan sebuah uji coba bahwa kerja 4 hari per minggu itu jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan kerja full time 1 minggu penuh ataupun sehari lebih dari 7 jam atau bahkan sampai 10 jam. Ternyata itu lebih efisien. Itu harus dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut membuktikan bahwa semua lini-lini dari tim manajemen di suatu perusahaan itu wajib menggunakan berbagai macam strategi. Saya menggunakan strategi seperti ini. Efektif tidak? Oh, ternyata tidak. Kita beralih ke strategi yang lain. Bukan berarti kita menggunakan strategi ini lalu kita tidak bisa memberikan sebuah solusi, tetapi kita malah menambah sebuah masalah. Jangan seperti itu. Jadi kita harus beralih. Oh, saya menggunakan strategi seperti ini. Ini efektif menurut pendapat kami. Tetapi setelah 1 tahun, 2 tahun berjalan, dievaluasi kok ternyata tidak efektif. Berarti tim manajemen SDM harus merubah strateginya. Bukan kekeh dengan strategi yang dia gunakan. Itu yang harus dilakukan. Kita bisa melihat Google ya. Google itu sistem kerjanya super santai sekali. Kamu kerja sambil nge-gym, kerja sambil nongkrong. Di kantornya seperti itu sistemnya. Ya. Jadi kayak ke kantor itu kayak kita pindah rumah saja. Bisa sambil tiduran. Terus di situ juga kayak tempat-tempat nongkrongnya juga keren gitu. Kalau saya pernah melihat secara langsung tidak, tetapi hanya membaca sebuah artikel dan juga melihat di YouTube. Nah, dari situ itu ternyata jauh lebih efektif bagi orang-orang yang produktif. Tapi hal seperti itu tidak berguna bagi orang-orang yang pemalas. Orang-orang pemalas diberikan aturan yang super ketat, ya dia tidak mau, dilonggarkan juga tambah seenaknya sendiri. Gitu. Jadi nggak ada tergantung mayoritas seperti apa. Gitu. Nah, ini tadi rekrutmen ya, proses-prosesnya yang tadi sudah dijelaskan. Nah, metode-metode rekrutmen ya, di dalam rekrutmen itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah iklan. Kita bisa mengiklankan rekrutmen kita di saat membuat lowongan pekerjaan. Kalau zaman dulu lebih sering ke advertising ya, kita pasang-pasang value di mana-mana. Terus kita bisa pasang iklan di majalah, koran, tabloid dan lain sebagainya. Tapi sekarang eranya berkembang, kita bisa melalui televisi, radio, bahkan Facebook, Twitter, dan Instagram dan lain sebagainya. Nah, rekomendasi dari internal perusahaan. Nah, rekomendasi dari internal perusahaan atau employer referral, di mana metode ini lebih menekankan bahwa manajemen perusahaan itu mengumumkan kepada seluruh karyawan, memberikan rekomendasi bagi karyawannya yang untuk mengajukan teman dan saudaranya. Ya, metodenya itu yang kedua seperti itu. Jadi jika ada rekrutmen, sebelum di-share ke publik, itu perusahaan lebih perusahaan itu lebih meng-share semuanya itu ke internal terlebih dahulu. Kira-kira ada nggak tetangga, teman, saudara yang ingin bekerja di perusahaan itu. Terus yang berikutnya melalui penyedia tenaga kerja atau outsourcing. Kita jika perusahaan itu mungkin nggak mau ribet dengan sistem-sistem rekrutmen, dia melalui agensi ya untuk melakukan hal itu. Tetapi ada beberapa keluhan jika kita melalui agensi, karena beberapa penghasilan dari karyawan tersebut akan dipotong untuk membayar agensi tersebut. Dan berikutnya, bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Ya, karena ini mulai Kampus Merdeka Merdeka Belajar, dengan adanya kerjasama perusahaan atau industri dengan lembaga pendidikan, disitulah juga kita bisa menyisipkan kerjasama untuk lowongan pekerjaan, di mana jika
lulusan-lulusan dari kampus tersebut yang berkualitas bisa mendapatkan jalur khusus mungkin untuk bisa diterima di perusahaan tersebut. Yang berikutnya melalui jalur government job center ataupun lembaga pemerintahan ya. Jadi di sini lembaga pemerintah biasanya itu lebih menawarkan pelayanan iklan. Ya, ini lebih ke pelayanan iklan. Salah satu contohnya melalui dari dinas perindustrian ataupun melalui dinas ketenagakerjaan. Nah, sumber dari dan metode rekrutmen internal di sini lebih tepatnya mengisi sebuah posisi dalam perusahaan itu, di mana posisi yang kosong itu diberikan kepada karyawan yang cocok. Seperti yang saya jelaskan yang sebelumnya, bahwa jika perusahaan itu mengalami kekosongan di dalam satu lini, khususnya jabatan-jabatan di struktural, itu bisa direkomendasikan ke orang-orang yang ada di bawah yang untuk siap dipromosikan naik jabatan, ataupun bisa mengambil di luar internal perusahaan itu. Ada beberapa pertimbangan jika perusahaan itu kenapa mengambil di luar. Tadi sudah saya jelaskan, karena perusahaan itu lagi proses perkembangan. Jadi membutuhkan nahkoda yang benar-benar expert di situ. Tetapi beberapa lowongan yang di bawahnya mungkin bisa diambilkan dari promosi dari karyawan-karyawan yang ada di perusahaan itu untuk naik jabatan dan pangkat. Tetapi jika mengambil dari luar, biasanya akan ada kecemburuan sosial. Kita yang sudah lama di sini, kenapa tidak dipromosi? Biasanya seperti itu. Itu real. Di mana-mana seperti itu. Bahkan di tempat usaha saya juga seperti itu. Mereka yang sudah lama itu kenapa nggak segera dinaikkan kayak gitu. Nah, keuntungan melakukan rekrutmen di internal yaitu adalah meningkatkan semangat kerja. Jarang terjadi sebuah kesalahan, dalam arti di sini orang yang sudah, jika kita merekrut staf karyawan yang sudah ada yang sudah bekerja bertahun-tahun di perusahaan itu untuk menduduki posisi yang terpenting di dalam perusahaan itu ataupun lini-lininya itu, setidaknya mereka sudah tahu roadmap-nya perusahaan itu seperti apa, sistem kinerjanya itu seperti apa. Tadi tidak perlu kita memberitahukan tentang alur-alurnya, mereka sudah memahami itu, dan ada beberapa keuntungan. Nah, kalau kelemahannya kemungkinan itu tidak cukup jumlah orang yang memiliki kualitas. Ya, umumnya senior merupakan salah satu pertimbangan. Ya, itu sisi positifnya seperti itu, sisi negatifnya seperti itu, sisi kelebihannya seperti itu, sisi kelemahannya seperti itu. Kalau kelebihannya salah satunya itu tadi, ya, lebih meningkatkan semangat kerja karyawan, dan juga karyawan tersebut yang dipromosikan naik jabatan itu dia sudah memahami sepak terjang perusahaan itu. Tetapi kelemahannya rasa senioritas itu pasti ada. Yang junior ada yang mampu, tetapi jika naik itu kesannya kurang tepat gitu. Biasanya seperti itu. Ya. Terus kelemahan yang berikutnya itu adalah bisa jadi kualitas SDM di perusahaan itu tidak semuanya bisa multi talent dan lain sebagainya. Nah, kalau sumber rekrutmen eksternal di sini ya kita bisa mengambil dari luar, tadi sudah saya jelaskan metodenya, rekrutmennya seperti apa, dan di sini adalah ada kekurangan dan kelemahan dan kelebihannya. Kalau kelebihannya di sini adalah mendapatkan orang yang benar-benar expert di bidang itu, ya, yang ideal, yang mampu menakodai perusahaan itu, membawa perusahaan itu. Tetapi sisi kelemahannya itu adalah belum tentu dia bisa satu server atau satu misi dengan bisa membawahi karyawan-karyawannya dia. Karena karyawan dia itu orang lama dan dia orang baru, belum tentu orang lama apalagi senior. Nah, itu belum tentu dia itu bisa hormat sekali dengan yang baru itu tadi. Yang berikutnya membuat semangat karyawan itu tidak
akan berkurang dalam bekerja karena dia berpikir bahwa karirnya cuma hanya segitu-segitu saja, tidak ada pernah promosi. Dan akan terjadi kurang kompaknya di dalam lini perusahaan itu. Bahkan yang sudah saling kenal sudah lama itu belum tentu kompak, apalagi ngambil yang lain gitu. Nah, berikutnya adalah tugas dan tanggung jawab. Tugas yang harus dilakukan oleh tim dari manajemen SDM itu adalah memberikan penghargaan kepada seluruh staf dan karyawan yang mereka kinerjanya bagus sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat ya oleh masing-masing perusahaan. Jadi perusahaan itu biasanya akan memberikan penghargaan atau imbalan atau hadiah atau reward ya di dalam kepada seluruh staf-stafnya di perayaan hari ulang tahunnya. Biasanya seperti itu. Nah, hal itu tergantung strategi yang digunakan. Apakah mereka akan memberikan reward kepada staf yang paling lama? Apakah mereka memberikan reward kepada staf yang kinerjanya paling bagus? Selalu target dalam menjalankan pekerja, selalu disiplin ataupun yang lain sebagainya. Ini ada berbagai macam. Ya, mungkin yang disiplin akan memberikan penghargaan, terus yang kinerjanya bagus juga memberikan penghargaan, yang kinerjanya sesuai dengan target setiap itu juga akan berikan penghargaan. Orang yang bekerja sudah lama di situ juga diberikan penghargaan. Jadi tergantung programnya yang ada di perusahaan, tetapi perusahaan itu wajib melakukan seperti itu. Bahkan jika kita menargetkan staf dan karyawan kita juga harus memberikan sebuah imbalan yang sesuai dengan apa yang dia hasilkan, apa yang dia peroleh. Nah, dari reward itu ada berbagai macam ya. Reward berupa finansial itu yang pertama adalah upah ataupun gaji, tunjangan, bonus, insentif dan lain sebagainya. Nah, kalau reward yang non finansial itu adalah memberikan penghargaan interpersonal kepada staff-staffnya itu, serta jika memiliki kinerja yang bagus dipromosikan untuk dinaikkan jabatan, tidak memandang berapa tahun dia bekerja. Nah, punishment di sini juga harus dijalankan, harusnya seimbang di dalam perusahaan itu. Di sisi lain kita harus membuat sebuah aturan yang tepat, tegas, tetapi tidak ribet ya. Dan juga harus seimbang dengan reward yang harus kita berikan. Karena kita membuat aturan seperti ini, kita juga harus membuat aturan yang seperti katakanlah kita membuat aturan yang sangat luar biasa sekali kepada karyawan kita, tetapi harus kita imbangi dengan rewardnya. Imbalan, upah, tunjangan, dan lain sebagainya harus seimbang. Jangan sampai kita membuat aturan yang sangat super disiplin tetapi tidak diimbangi dengan pencapaiannya itu. Dan juga harus diimbangi dengan punishment ataupun sanksi yang harus diberikan pada perusahaan itu. Jika perusahaan itu sudah memberikan reward yang bagus, aturan kerja yang jelas, tetapi kok tetap kinerjanya buruk, berarti kita harus memberikan sebuah sanksi kepada staf tersebut. Nah, fungsinya apa untuk memberikan sebuah punishment pada staf itu, yaitu membatasi perilaku karyawan ya, agar dia tidak bekerja seenaknya sendiri gitu ya. Memperbaiki sikap karyawan dan memotivasi untuk menghindari diri tingkah laku yang tidak benar. Nah, ini adalah macam-macamnya. Macam-macam punishment itu ada 3 ya. Mungkin dengan pemotongan gaji, mungkin memberikan SP 1, 2, 3, mulai peringatan dan lain sebagainya. Yang terakhir ada melakukan PHK. Oke, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.